Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan proposal terkait intervensi konseling terhadap siswa yang mengalami kecemasan akademik karena tekanan orang tua. Nah, sebelum melanjut ke pemaparan proposal yang kami buat, izinkan kami dengan membuka dengan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 1 membahas terkait intervensi konseling terhadap siswa yang mengalami kecemasan akademik karena tekanan orang tua. Nah, adapun perkenalan diri dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Alkita Novelina Buruginting dengan NIM 2311011003 akan dilanjutkan oleh rekan kami. Perkenalkan, saya Cantika Febrianti Brustupu dengan NIM 2311011023 dan akan dilanjutkan oleh rekan kami. Perkenalkan, nama saya Zara Akbarina dengan NIM 2311011048. Saya kembalikan ke moderator. Next. Nah, di bagian pendahuluan itu adalah latar belakang. Latar belakang dari permasalahan terhadap kecemasan ini adalah kecemasan akademik adalah suatu pengalaman emosional yang muncul sebagai akibat dari ancaman yang muncul tanpa sebab khusus, baik dari sumber luar maupun dalam diri seseorang. Kecemasan ini berisi ketakutan akan bahaya atau ancaman yang mengganggu pemikiran, respon fisik, dan perilaku karena tekanan untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas akademik. Intervensi adalah tindakan untuk menerapkan program penguasaan dan memberikan layanan kepada anak baik di rumah maupun di institut kesehatan anak. Dan berawal dari kecemasan adalah ketakutan yang tidak diketahui tentang sumber daya. Banyak orang sering menghadapi kesulitan untuk mengungkapkan dan menjelaskan faktor-faktor menyebabkan kecemasan mereka. Adapun tujuan dari pelaksanaan ini, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang kecemasan akademik sebagai pengalaman emosional berupa ketakutan dan kecemasan yang muncul tanpa sebab yang jelas, yang mengganggu pola pikir, respon fisik, dan bagaimana siswa berperilaku dengan tugas dan aktivitas akademik mereka. Nah, selain itu, pembahasan ini membahas tentang konsep intervensi akademik yang didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku siswa melalui program pengasahan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Next. Nah, adapun rumusan masalah yang kami angkat itu ada 3. Yang pertama itu, apa peran dan pengertian intervensi dalam konteks konseling akademik untuk mengatasi kecemasan akademik pada siswa. Yang kedua itu, bagaimana dampak kecemasan akademik terhadap pola pikir, respondens fisik, perilaku, dan prestasi akademik siswa atau mahasiswa. Nah, yang ketiga itu, apa saja faktor-faktor penyebab munculnya kecemasan akademik, baik yang berasal dari dalam diri, baik berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal seperti tekanan orang tua dan tuntutan akademik. Next. Oke, pemaparan terkait studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan kami. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus, yang dimana yang pertama itu ada identifikasi kasus, di mana ini kasus ini melibatkan seorang siswa yang mengalami kecemasan akademik yang cukup berat akibat tekanan berlebihan dari orang tua untuk selalu meraih prestasi akademik terbaik. Siswa tersebut menunjukkan gejala kecemasan seperti perasaan takut gagal, sulit berkonsentrasi saat belajar, gangguan tidur, dan sering merasa tegang menjelang ujian atau tugas sekolah. Tekanan dari orang tua berupa tuntutan nilai tinggi dan perbandingan dengan prestasi teman sebayanya, membuat siswa merasa tertekan dan stres. Akibatnya, motivasi belajar menurun dan juga muncul keinginan untuk menghindari aktivitas belajar tertentu. Kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa bulan dan mulai mengganggu keseharian serta hasil akademiknya.
Yang kedua itu ada gambaran menyeluruh tentang konseli, yang dimana yang pertama itu ada penampilan fisik. Nah, konseli tampak kurang bersemangat dan terlihat kelelahan, di mana wajahnya sering menunjukkan ekspresi cemas dan juga murung. Pada saat sesi konseling, konseli terlihat gelisah dengan gerakan tangan yang sering mengusap wajah dan menggigit bibir. Postur tubuhnya cenderung membungkuk, menunjukkan ketegangan dan juga kurangnya percaya diri. Tanda-tanda fisik seperti mata sembab dan juga lingkaran hitam di bawah mata juga terlihat. Nah, indikasi dari kurangnya tidur akibat kecemasan yang dialaminya. Yang kedua itu ada penampilan pribadi, di mana secara pribadi konseling menunjukkan kepribadian yang tertutup dan kurang percaya diri, yang dipengaruhi oleh tekanan orang tua dan juga kecemasan akademik. Konseling cenderung menarik diri dari interaksi sosial, sulit mengungkapkan perasaan secara terbuka, dan memiliki citra diri negatif yang membuatnya merasa kurang mampu dan tidak berharga. Sikap ini berdampak pada rendahnya motivasi belajar dan kesulitan dalam mengatasi masalah akademik. Konseling juga menunjukkan kebutuhan untuk mendapatkan dukungan emosional dan pemahaman dari lingkungan sekitar. Ia cenderung pendiam dan juga tertutup selama sesi awal konseling, sulit untuk membuka diri mengenai perasaan dan juga masalah yang dia alami. Namun setelah beberapa sesi, konseling mulai menunjukkan kemauan untuk berbicara dan juga menerima bantuan. Ia mengakui bahwa tekanan dari orang tua sangat membebani dan juga membuatnya takut akan gagal. Sekian dari saya berikan kepada moderator. Untuk pemaparan selanjutnya, langsung saja kepada Cara. Untuk materi yang selanjutnya itu ada asesmen kebutuhan. Yang pertama itu ada instrumen asesmen. Instrumen asesmen ini ada instrumen wawancara yang dimana wawancara dengan konseli atau siswa yang tujuannya untuk menggali perasaan, pengalaman, dan persepsi konseli terkait kecemasan akademik dan tekanan orang tua. Bentuk contoh pertanyaannya seperti, bisakah kamu menceritakan bagaimana perasaanmu saat menghadapi tugas atau ujian sekolah? Lalu yang kedua itu ada, apa yang biasanya kamu pikirkan saat nilai ujianmu tidak sesuai harapan? Untuk yang ketiga itu, apakah kamu pernah merasa takut mengecewakan orang tuamu? Lalu yang keempat itu ada, seberapa sering orang tuamu membicarakan tentang prestasi akademik denganmu? Lalu yang kedua ada wawancara dengan orang tua yang tujuannya untuk mengetahui ekspektasi, cara pengasuhan, dan pandangan orang tua terhadap prestasi anak. Contoh pertanyaannya itu, apa harapan Anda terhadap prestasi akademik anak Anda? Terus yang kedua itu, seberapa sering Anda memeriksa nilai atau hasil belajar anak? Dan yang ketiga itu, apa reaksi Anda jika anak tidak mencapai nilai yang Anda harapkan? Lalu yang keempat itu ada, apakah Anda sering membandingkan anak Anda dengan siswa lain? Lalu yang ketiga itu wawancara dengan guru atau wali kelas yang tujuannya untuk mengetahui dinamika siswa di kelas dan perubahan perilaku yang mencerminkan kecemasan. Contohnya seperti, bagaimana Anda menilai sikap dan semangat belajar siswa ini di kelas? Yang kedua itu, apakah Anda melihat perubahan perilaku siswa dalam beberapa bulan terakhir? Yang ketiga itu, bagaimana siswa merespon tugas atau ujian di kelas? Yang keempat itu, apakah siswa tampak cemas atau stres menjelang ujian? Lalu yang kedua itu ada metode penggunaan instrumen asesmen. Di mana metode penggunaan instrumen asesmen ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap kecemasan akademik yang dialami oleh konseli. Secara khusus, asesmen ini dilakukan untuk yang pertama itu mengidentifikasi tingkat kecemasan akademik secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua itu menganalisis dampak kecemasan terhadap aspek fisik, emosional, perilaku, dan capaian akademik. Yang ketiga itu menyediakan data objektif dan subjektif yang relevan untuk merancang intervensi konseling yang sesuai. Lalu yang kedua itu ada jenis dan instrumen asesmen. Yang pertama itu wawancara konseling awal atau interview terstruktur dan non-terstruktur. Jadi wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman pribadi konseling terkait kecemasan akademik
Yang wawancara ini dilakukan secara bertahap mulai dari sesi pertama hingga sesi tindak lanjut untuk membangun kepercayaan dan memperoleh data yang lebih valid. Wawancara ini dilakukan selama 30-45 menit per sesi dan direkam dalam catatan konseling untuk keperluan dokumentasi dan evaluasi. Yang kedua itu ada observasi langsung, di mana observasi ini dilakukan secara langsung terhadap konseli dalam berbagai situasi seperti saat belajar di kelas atau dalam sesi konseling. Aspek yang diamati meliputi ekspresi wajah, postur tubuh, perilaku nonverbal, dan respon verbal. Yang ketiga itu ada inventory kecemasan akademik atau academic anxiety skill. Instrumen ini berupa angket dengan skala Likert yang terdiri dari beberapa pernyataan terkait kecemasan akademik. Seperti yang pertama itu, saya sering merasa gugup menjelang ujian. Lalu yang kedua itu, saya tidak dapat tidur jika banyak tugas yang harus dikerjakan. Respon diberikan dengan skala 1 atau tidak pernah hingga 5, sangat sering. Hasil scoring ini digunakan untuk menentukan tingkat kecemasan rendah, sedang, atau tinggi. Inventory diberikan di awal, pertengahan, dan akhir sesi intervensi untuk mengevaluasi perubahan kondisi konseling. Lalu yang keempat itu ada skala penilaian diri atau self-esteem of emotional symptoms. Skala ini digunakan untuk membantu konseli mengenali dan menilai kondisi emosional mereka sendiri yang pernyataan dalam skala ini diarahkan pada refleksi diri terhadap tekanan atau kecemasan. Lalu yang ketiga itu ada hasil asesmen. Jadi di sini identitas konseli itu bernama Putri, jenis kelaminnya perempuan, usianya 16 tahun, sekolahnya itu di kelas 12 SMA Negeri 1 Seririt. Waktu asesmennya itu Mei sampai Juni 2025, jumlah sesinya itu 4 sesi, 1 sesi awal dan 3 sesi lanjutan. Hasil wawancara konselingnya ini, konseling menunjukkan kecemasan tinggi terhadap prestasi akademik, khususnya menjelang ujian atau tugas penting. Yang kedua itu, ia merasa sangat takut untuk mengecewakan orang tua yang menuntut nilai sempurna dan sering membandingkannya dengan saudara maupun teman. Yang ketiga itu hasil observasi langsung, ekspresi wajah murung dan tegang tampak kurang semangat. Yang kedua itu gerakan nonverbal menunjukkan kegelisahan atau mengusap wajah dan menggigit bibir. Yang ketiga itu postur tubuh membungkuk, menandakan kecemasan dan rasa tidak percaya diri. Lalu yang keempat itu hasil inventory kecemasan akademik yang skor totalnya itu 78 dari 100. Prestasinya tingkat kecemasan tinggi, area tertinggi itu seperti kecemasan menjelang ujian, yang kedua pikiran negatif tentang masa depan akademik, yang ketiga ketegangan saat mengerjakan tugas kelompok. Lalu area sedangnya itu kecemasan saat berbicara di kelas dan area rendahnya aktivitas belajar harian biasa. Lalu yang kelima itu ada skala penilaian diri. Konseli di sini memiliki pandangan negatif tentang dirinya sendiri dan ia juga merasa gagal dan tidak berharga jika tidak mendapatkan nilai yang sempurna. Lalu yang keenam itu ada angkat persepsi terhadap harapan orang tua. Skor totalnya itu 85% di kategori tinggi. Jadi di sini orang tua memberikan tekanan untuk meraih nilai tinggi dan sering membandingkan dengan saudara atau kawannya. Dan konseli merasa cinta dan penerimaan orang tua itu tergantung pada prestasi akademik. Yang ketujuh itu ada jurnal reflektif konseli, yang dimana konseli di sini merasa sendirian dan tidak dimengerti oleh lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, ia sering mengalami gangguan tidur dan menghindari aktivitas belajar. Lalu ada kesimpulan hasil asesmennya. Di sini konseling mengalami kecemasan akademik tingkat tinggi yang bersumber dari tekanan eksternal, terutama dari orang tua dan persepsi negatif terhadap diri sendiri. Kondisi ini berdampak pada aspek emosional, fisik, dan perilaku, serta mengganggu proses belajar konseling. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada dari prosedur pemilihan bantuan. Nah, yang pertama itu ada dari analisis, sintesis, diagnosis, dan prognosis. Nah, yang pertama itu ada dari analisis. Analisis adalah fase awal intervensi konseling di mana data atau informasi tentang klien atau dalam hal ini siswa dikumpulkan secara menyeluruh. Nah, ini mencakup elemen fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan lain serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi mereka. Lalu tujuan dari tahapan analisis adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kekuatan,
kelemahan, dan kebutuhan siswa, sehingga konselor dapat membuat intervensi yang sesuai. Lalu yang kedua itu ada dari sintesis. Dalam intervensi konseling, sintesis adalah tahap di mana konselor menyatukan, mengolahkan, dan menghubungkan informasi yang mereka kumpulkan selama atau tahap analisis untuk menghasilkan gambaran yang lengkap tentang klien atau siswa. Data ini mencakup elemen fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan seperti tekanan atau harapan orang tua yang menyebabkan kecemasan akademik siswa. Nah, sintesis dilakukan dengan cara berikut untuk siswa yang mengalami kecemasan akademik karena tekanan orang tua. Yang pertama itu menggabungkan hasil observasi, wawancara, atau tes tentang tingkat kecemasan siswa, sumber tekanan seperti harapan orang tua yang tinggi, dan reaksi siswa terhadap tekanan tersebut. Nah, lalu yang kedua itu mengkategorikan data ke dalam berbagai kategori. Ini termasuk elemen akademik atau prestasi, minat, motivasi, elemen psikologis atau kecemasan kepercayaan diri, dan elemen lingkungan, hubungan dengan orang tua, teman, dan guru. Nah, yang ketiga itu menghubungkan data untuk mengetahui bagaimana tekanan orang tua dan kecemasan akademik berkorelasi. Nah, hasil analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan siswa, termasuk peluang, tantangan, dan faktor pemicu kecemasan. Lalu, yang ketiga itu adalah diagnosis. Dalam intervensi konseling terhadap siswa yang mengalami kecemasan akademik karena tekanan orang tua. Diagnosis adalah proses penentuan latar belakang masalah. Ini berarti mengidentifikasi gejala dan penyebab kecemasan siswa, serta faktor-faktor penyebabnya, termasuk tekanan dari orang tua. Diagnosis juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi siswa. Nah, untuk diagnosis ini, data dikumpulkan dan dianalisis melalui observasi, wawancara, tes psikologis, dan catatan akademik. Nah, selain itu juga, diagnosis konseling melibatkan lebih dari hanya mencari masalah atau gagasan. Ini juga melibatkan kerjasama antara konselor dan siswa untuk membangun pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi dan potensi solusi. Lalu yang terakhir itu ada prognosis. Dalam intervensi konseling terhadap siswa yang mengalami kecemasan akademik karena tekanan orang tua itu, prognosis adalah tahap peralaman atau prediksi akibat dari masalah kecemasan jika bantuan tidak diberikan segera, serta pemilihan bantuan akan tindakan yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan hasil diagnosis terhadap prognosis bertujuan untuk menentukan apakah kecemasan akademik siswa masih dapat diatasi atau tidak. Nah, selain itu juga, prognosis harus mempertimbangkan pilihan bantuan. Ini dapat berupa pendekatan instruksional, interaksi, seperti konseling kelompok atau individu, atau pendekatan sistemik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik. Nah, dalam intervensi konseling terhadap siswa yang mengalami kecemasan akademik akibat tekanan orang tua, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan. Yang pertama itu, prognosis mencakup mengevaluasi tingkat kesiapan siswa dan keinginan mereka untuk berubah serta faktor dukungan lingkungan seperti peran orang tua, guru, dan teman sebaya yang dapat mempengaruhi keberhasilan intervensi. Nah, lalu yang kedua itu, prognosis membantu konselor dalam praktik konseling dalam memilih pendekatan atau metode yang paling sesuai. Pendekatan seperti konseling kognitif, terapi, atau konseling kelompok dengan teknik restrukturisasi kognitif adalah beberapa contoh pendekatan yang telah terbukti efektif dalam mempengaruhi kecemasan akademik. Lalu yang ketiga itu, konselor harus melakukan evaluasi dan follow-up secara berkala untuk menyelesaikan metode intervensi karena prognosis selalu berubah seiring perkembangan proses konseling dan bagaimana respon siswa terhadap intervensi yang diberikan. Nah, lalu yang terakhir itu perubahan pada pola pikir, perasaan, dan perilaku siswa, seperti peningkatan rasa percaya diri, pengurangan kecemasan, dan peningkatan keinginan untuk belajar. Biasanya merupakan tanda prognosis yang baik. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Dan selanjutnya itu ada pelaksanaan layanan bantuan yang dimana bagian yang pertama itu ada jenis bantuan yang diberikan. Yang pertama ada konseling individual yang dimana konseling dilakukan secara tatap muka antara konselor atau
atau guru BK dan siswa untuk menggali masalah, perasaan, dan juga pikiran yang dialami siswa terkait kecemasan akademik dan tekanan orang tua. Nah, yang kedua itu ada pendekatan terapi perilaku kognitif atau CBT, di mana CBT ini digunakan untuk membantu siswa mengidentifikasi dan juga mengubah pola pikir negatif yang memicu kecemasan menjadi pola pikir yang lebih rasional dan juga adaptif. Dan selanjutnya itu ada teknik relaksasi dan juga motivasi, di mana teknik relaksasi ini seperti relaksasi otot progresif dan pemberian motivasi digunakan untuk menenangkan siswa dan juga meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi ujian atau tugas akademik. Selanjutnya itu ada bimbingan kelompok dan juga informasi edukatif, di mana layanan bimbingan konseling juga berfungsi sebagai media penyuluhan tentang kecemasan akademik, ciri-ciri, faktor penyebab, dan juga cara mengatasinya, serta menumbuhkan motivasi belajar yang berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada psikoedukasi dan juga pelatihan keterampilan coping, di mana memberikan edukasi kepada siswa mengenai apa itu kecemasan akademik, bagaimana gejalanya, serta cara-cara mengelola dan juga tekanan. Yang kedua itu ada pelaksanaan layanan bantuan, yang dimana tahap persiapan itu identifikasi masalah melalui asesmen awal menggunakan wawancara, observasi, dan juga angket kecemasan akademik. Yang kedua itu ada tahapan pelaksanaan konseling, yang dimana sesi konseling individual, siswa diberikan ruang untuk menceritakan pengalaman, perasaan, dan juga pikiran yang berkaitan dengan kecemasan akademik. Yang kedua itu ada kolaborasi dengan guru dan orang tua, di mana guru BK bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua siswa untuk memberikan dukungan holistik yang mendukung kecemasan akademik siswa. Meskipun kolaborasi ini masih perlu ditingkatkan secara khusus untuk masalah kecemasan. Yang selanjutnya itu ada pemberian materi edukatif dan juga penyuluhan, di mana melalui sisi bimbingan kelompok, siswa diberikan pemahaman tentang kecemasan akademik. Selanjutnya itu ada pelatihan keterampilan coping dan juga monitoring, yang dimana siswa diajarkan teknik relaksasi, manajemen waktu, dan juga cara berpikir positif. Yang selanjutnya itu ada tahap evaluasi dan juga tindak lanjut, di mana setelah beberapa sesi, konselor melakukan evaluasi hasil intervensi dengan membandingkan kondisi awal dan juga akhir siswa menggunakan instrumen yang sama. Jika terjadi penurunan tingkat kecemasan dan juga peningkatan motivasi belajar, intervensi dinyatakan berhasil. Yang ketiga itu ada evaluasi hasil layanan, yang dimana yang pertama itu ada tujuan evaluasi, di mana tujuan utama evaluasi hasil layanan adalah untuk menggali sejauh mana intervensi konseling berhasil mengurangi tingkat kecemasan akademik pada konseli. Yang kedua itu ada metode dan juga instrumen evaluasi, di mana yang pertama adalah metode ini ada wawancara akhir, di mana wawancara akhir dilakukan kepada konseli, orang tua, dan juga guru wali kelas untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah intervensi. Yang kedua itu ada observasi langsung, di mana konselor dan guru melakukan observasi terhadap perilaku konseli di lingkungan sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga itu ada inventory kecemasan akademik, di mana konseling mengisi kembali angket kecemasan akademik yang sebelumnya telah diisi pada awal intervensi. Hasil scoring dibandingkan untuk melihat penurunan atau peningkatan tingkat kecemasan. Yang keempat ada skala penilaian diri, di mana konseling mengisi skala penilaian diri terkait gejala emosional dan juga persepsi terhadap tekanan orang tua. Yang kelima itu jurnal reflektif konseling, di mana jurnal yang ditulis konseling selama proses konseling dianalisis untuk melihat perubahan pola pikir, perasaan, dan juga cara menghadapi tekanan akademik. Yang terakhir itu ada angket persepsi terhadap orang tua, di mana angket ini digunakan untuk menilai perubahan persepsi konseling terhadap harapan dan juga tekanan dari orang tua setelah intervensi. Bagian yang ketiga itu ada hasil evaluasi, di mana berdasarkan hasil evaluasi dari bagian instrumen di atas dapat ditemukan beberapa indikator. Yang pertama, penurunan tingkat kecemasan akademik, yang kedua perubahan perilaku dan juga emosi, yang ketiga itu ada peningkatan motivasi dan juga prestasi akademik, yang keempat ada perbaikan hubungan dengan orang tua, yang kelima itu ada peningkatan keterampilan coping. Nah, yang bagian keempat itu ada kesimpulan evaluasi, di mana secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa intervensi konseling yang diberikan itu efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan akademik pada konseli, menggunakan kesejahteraan emosional dan juga motivasi belajar, dan juga memperbaiki hubungan konseli dengan orang tua dan juga lingkungan sekolahnya. Sekian pemaparan dari saya
Untuk pemaparan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang keempat itu ada tindak lanjut. Jadi yang pertama di sini ada latar belakang dan justifikasi, yang dimana setelah menjalin 4 sesi konseling, konselor Putri ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal kesadaran diri, kemampuan yang mengelola kecemasan, serta komunikasi dengan orang tua, namun tekanan dari lingkungan dan kebiasaan berpikir negatif belum sepenuhnya menghilang. Oleh karena itu, diperlukan program tidak lanjut sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan kekambuhan dan untuk memperkuat pencapaian hasil konseling. Yang kedua itu ada tujuan tindak lanjut. Yang pertama itu memelihara dan memperkuat perubahan positif. Yang kedua itu menumbuhkan kemandirian emosional dan kognitif. Yang ketiga itu melibatkan orang tua dan guru secara aktif. Lalu yang ketiga itu ada strategi tindak lanjut atau multi-level approach. Yang pertama itu level personal, yaitu konseling individual berkala. Yang pertama itu sesi dilakukan setiap 2 minggu selama 3 bulan pertama, lalu 1 kali per bulan. Yang kedua itu teknik CBT lanjutan, yaitu restrukturisasi kognitif, self-affirmation, serta good journaling. Yang kedua itu level keluarga, di mana ada psikodukasi dan keterlibatan orang tua. Yang pertama itu konseling keluarga setiap bulan, yang kedua kelas parenting emosional yang mendukung anak tanpa menekan dan mengelola harapan akademik. Lalu yang ketiga itu ada level sekolah yang kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Yang pertama itu briefing guru terkait pendekatan positif, yang kedua lembar observasi siswa dan kunjungan kelas oleh guru BK, yang ketiga evaluasi akademik berkala dari guru mata pelajaran. Yang keempat itu ada level sosial atau dukungan teman sebaya dan bimbingan kelompok. Ya, yang pertama itu peer counseling group untuk siswa dengan isu yang serupa. Yang kedua itu sesi bimbingan kelompok dan diskusi terbimbing. Yang ketiga itu jurnal reflektif kelompok mingguan. Lalu yang kelima itu ada metode evaluasi dan monitoring keberlanjutan. Ada alat evaluasi atau inventory kecemasan, skala diri, jurnal, wawancara yang triadik. Yang kedua itu indikator keberhasilan yang skornya itu menurun, emosi lebih stabil, relasi lebih sehat, dan keterampilan coping meningkat. Yang terakhir itu ada tindak lanjut jangka panjang. Yang pertama itu ada program penguatan diri atau booster yang 3-6 bulan pasca intervensi. Yang kedua workshop dan kelas inspiratif. Yang terakhir itu ada rujukan profesional jika regresi terjadi. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi terkait proposal terkait intervensi konseling terhadap siswa yang mengalami kecemasan akademik karena tekanan orang tua. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan sengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.